Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir di Responsi PBS. Kali ini di sini nanti akan membahas tentang dasar-dasar Proteus, terus membahas spear dan ultrasonik waktu di modul PBS yang kemarin. Dikarenakan masih banyak yang bingung tuh, soalnya kita pindah dari Tinkercad langsung ke PBS tanpa diajarin. Di sini saya Muhammad Fikri Fadila selaku host untuk responsi kali ini. Materi kali ini akan dibawakan oleh Andre Saftari dan Rahmat Sukri. Walaupun mereka ini di bawah kita kecil-kecil, tapi mereka ini cabai rawit. Kemampuannya bisa diuji lah. Di sini juga nanti kita saling belajar aja. Kalau ada kesalahan, tinggal dikoreksi. Kita saling belajar di sini. Jadi langsung aja untuk Andre dan Rahmat Sukri, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Mulai dari teori aja dia dulu. Gimana gitu ya rasanya ngajarin cutting tuh. Agak segan. Mungkin start dari ini ya, apa namanya, cara bikin project baru di Proteus. Masih ada yang belum bisa mungkin, atau udah pada bisa semua. Nah, misalkan belum bisa, ini aku coba share screen ya. Tungguin, muncul belum? Nah, udah muncul belum? Udah muncul? Udah. Oke. Nah, jadi ini kan tampilan Proteus ya. Nah, untuk Proteus ini sama bapaknya itu kemarin dibilang, jadi aku pernah nanya ke bapaknya, katanya disarankan menggunakan Proteus 8.9 sama kayak bapaknya, karena sometimes ada yang Proteus yang misalkan versi sebelumnya itu nggak bisa ngebuka library atau project Proteus yang lebih baru gitu, sometimes kayak gitu. Sama kayak Android Studio, di Android Studio kan juga gitu ya, kadang untuk yang Android Studio sekarang tuh kalau udah diupdate kita nggak bisa buka di Android Studio yang lama kayak gitu. Nah, sama kayak di Proteus ini. Nah, di sini pas awal-awal di Proteus mungkin layarnya bakal kayak gini. Nah, cara bikin new project ya, kalau open project udah paham lah ya, ini buat ngebikin untuk ngambil project yang udah ada, contoh di punyaku di tugas kuliah. Nah, recent ya, ini yang terakhir kita buka. New flowchart kita nggak pakai karena kita nggak bikin flowchart. Nah, misalkan kita diminta untuk bikin project baru, misalkan bapak nggak ngasih kayak gitu kan, biasanya kita dikasih ya. Nah, misalkan nggak dikasih, itu kita nama sama pathnya sama kayak Android Studio juga kan. Next, skematik. Tadi nggak ada suara, Andre. Ya? Tadi nggak ada suara. Tadi nggak ada suara. Tadi sampai mana sih yang nggak ada suara? Sampai buat project. Yang mana? Oh, buat project. Oke. Jadi pas buat project ini kan di sini ada open mah sama kayak biasa buat buka
project yang sebelumnya, sama kayak Android Studio kan. New flowchart, kita nggak pakai flowchart karena kita nggak bikin flowchart. Kita adanya, kita pakainya new project. Nah, langsung bikin aja new project. Terus kita sama kayak Android Studio kan, sama kayak Mopro, kita bikin contoh project. Simpan di tempat yang biasa dipakai. Kalau aku semester 3, sini. Folder contoh. Nah, kayak gini. Ya ini, kalau kayak gini, sudah sampai sini paham ya. Nah, kita bikinnya new project ya. Jangan yang from development board. Kita nggak pakai development board. Kita pakainya new project. Next. Nah, ini template. Mostly pada bingung sama template. Tadi Bang Fikri juga bilang, katanya dia bingung sama template. Nah, jadi template ini kalian bisa gunain default. Bisa kalian gunain A0, ini ukuran kertas ya maksudnya. Ini ukuran kertas. Ya, kalian bisa ukur sendiri kertas versus Arduino tuh sebesar apa? Arduino tuh kurang lebih 10 cm. Jadi bisa setengahnya kertas A4 kayak gitu. Nah, disarankan sih pakai default aja biar kalian nggak pusing gitu. Kalau mau yang lebih besar nggak apa-apa. Tapi gunakan default aja. Ini PCB layout. PCB layout karena kita buat matkul PBS ini cuma ngedemo, kita nggak perlu PCB layout. Jadi kita cukup pilih yang do not create PCB layout. Tapi just in case abang atau kakaknya mau kerja gitu kan, mau bikin PCB, itu kalian abang kakaknya bisa pakai PCB layout. Kayak gitu. PCB ini nanti buat di print, buat disolder. Kayak gitu sebenarnya. Jadi kita nggak pakai. Next aja. No firmware karena kita nggak bikin pakai third party, jadi udah nggak apa-apa. Next aja. Ini ada confirmation, schematic layout firmware nggak pakai, ya next, finish. Nah, ini nanti layarnya, kanvasnya. Di sini ada border biru. Nah, ini yang tadi kita pilih, schematic default. Ini ukuran default segini. Terus gimana caranya buat start ngambil ininya, si apa namanya, komponennya. Nah, bedanya Proteus sama Tinkercad. Nih kalau kita ke Tinkercad di sini, Tinkercad. Maaf, Tinkercad. Nah, kalau kita ke Tinkercad, nah di Tinkercad itu kita bentuknya itu biasanya masukin ini kan, masukin apa namanya tuh langsung berupa modul-modulnya gitu. Tunggu, ini kenapa nih? Bentar ya. Bentar, kalem. Kalau di Tinkercad itu kita mikirin ininya, apa namanya, modul-modulnya. Modul-modulnya dia udah ada bentuk komponennya sendiri sama kayak aslinya gitu. Kalau di apa namanya, di sini Proteus. Nah, di Proteus itu dia bentuknya murni elektronika dasar. Kita mungkin nggak diajarin ya, di teknik komputer diajarin. Nah, ini contohnya kalau kita di Tinkercad versus di sini. Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, misalkan kita mau bikin ini baru nih. Misalkan kita mau bikin Arduino. Di sini udah berbentuk Arduino. Kemudian ini Arduino-nya kayak Arduino asli. Kita udah ada GND atau ground. Kita udah ada 5 volt, 3.3 volt. Ini untuk sejenis apa? Untuk VCC-nya lah, buat kalau di elektronika kita sebut arus fasa gitu kan, positif. GND bisa kita pakai yang mana aja, ini ground atau negatif.
kayak gitu. Nah, meanwhile kalau di Proteus itu kita pakainya berbentuk murni, berbentuk skematik elektronika. Mungkin yang dari SMA kayak aku mungkin agak pusing untuk baca-baca ginian. Nah, ini aku ajarin dikit nih. Nah, kita misalkan ngambil Arduino. Nah, ini Arduino-nya agak beda kan. Nah, karena ini Arduino dia ini sih udah dijadiin library. Jadi dia udah berbentuk Arduino kayak gini. Nah, terus ya kayak gini. Terus untuk bikin misalkan kita mau bikin di sini tuh di basic kita mau bikin all, nanti ada namanya apa ya, ada kalau nggak salah tuh, yes, kita ada namanya, bentar ya, ini Arduino. Nah, soal kayak gini, ini nggak usah, maaf yang ini. Nah, sip. Nah, misal kita mau bikin kayak gini, kalau di Tinkercad itu kita langsung bikin kayak gini, langsung istilahnya ya tarik komponen aslinya sama kayak di dunia nyata. Kita tarik komponen, kita sambungin kabel gitu, solder kabel. Nah, kalau di Arduino, di Proteus itu beda. Di Proteus itu kita harus ambil tiap komponennya dari library. Nah, buat yang belum pernah masukin library, nah ini aku kasih tahu sedikit ilmu aja. Misalkan kita mau nambahin misalkan yang ultrasonic library ya. Untuk nambahin library nih contohnya nih. Ultrasonic. Ya. Di bawah ada ultrasonic. Nah, ini. Nah, misalkan kita mau nambahin library sensor ultrasonic. Nah, yang kita butuhin itu untuk nambahin library pertama IDX. Nih, IDX itu nanti buat bentuk modelnya. Modelnya itu maksudnya nanti gambarnya kayak gimana. Contoh kayak gini. Ada gambar Arduino. Kita pakai IDX. Kemudian ada libnya. Libnya ini isinya codingan dari orangnya kayak gitu. Ini logiknya kayak gimana nih kerjanya kayak gitu. Nah, copy ini 2 tanpa hex ya. Hex ini nanti dipakai untuk program files-nya, sama yang Bapak kasih tahu itu, yang pernah Bapak kasih tahu di Proteus kita perlu program file hex buat modul yang bekerja secara digital gitu. Nah, ini kita copy lib sama IDX-nya. Untuk nambahinnya kayak gini. Setelah itu di copy, kita pergi ke program data. Ini aku gedein dikit mungkin. Nah, kayak gini. Ke program data. Terus kita ke Lab Center Elektronik. Terus ke yang profesional, itu aku ada 2 ya. Library. Nah, paste aja di sini. Kayak gitu. Jadi kita cukup ambil yang IDX sama libnya. Jangan ambil yang hex. Hex nggak berguna di sini kayak gitu. Nah, cara nambahin library kayak gitu. Ini itunya ya, rootnya kayak gini. Ini untuk di Proteus 8.9 atau 8 ke atas sih. Setauku 8 ke atas udah kayak gini. Ke program data, Lab Center, Proteus, library. Nah, kalau udah kita add, tinggal klik kanan, place component from libraries. Atau kalau mau ke atas juga boleh, langsung pick parts. Begini. Langsung ambil aja kayak gini. Misalnya, udah ada kan Arduino, terus ada, soalnya mau nyari ultrasonic. Nah, udah ada kan nih, kayak gini. Kayak gitu.
Terus untuk baca komponen. Nah, LED sama ini apa namanya resistor. Nah, sini resistornya 220. Resistor itu dia punya banyak macam. Yang perlu diketahui ini aja sih paling. Ini agak penting dikit. Nggak dikit sih, banyak. Jadi makin kecil nilai resistornya, itu LED-nya makin terang gitu. Karena fungsinya resistor itu buat menahan arus. Jadi arusnya tuh nggak ngalir deras banget gitu loh, nggak kayak selang. Nah, fungsinya resistor itu buat nahan, makanya resist. Nahan. Jadi dia dihambat sampai hambatannya sebesar 220 ohm. Kalau ini kita turunin jadi 180 ohm, ini bisa. Cuma nanti otomatis dia jadi lebih terang. Misalnya nih kita coba run ya. Nah, kayak gini. Bedain sama kalau ini aku kecilin sama 700. Nih makin redup. Apalagi kalau aku kasih 2K. Kasih 2K. Nah, makin redup. Makin redup kan. Kalau dikasih mega bisa-bisa nggak nyala tuh kan. Jadi makin besar resistor, makin besar hambatannya. Makin besar hambatannya, LED makin nggak nyala kayak gitu. Tapi resistor jangan tapi kalau mau pakai LED nih, kalau mau pakai LED jangan sampai kalian jangan sampai abang atau kakaknya tuh pakai resistor yang terlalu kecil gitu, atau bahkan nggak pakai resistor sama sekali. Nih misalnya ini aku kasih satu nih misalnya di sini resistornya aku kasih 1 mili kayak gini. Nah ini merah, apa ada tanda. Jadi kalau di asli ini kita offline sih, jadi nggak terlalu online, jadi nggak terlalu seru. Kalau di asli, kalau kita pakai resistor yang kecil untuk LED-nya berasap kayak gitu, duar. Nah kayak gitu. Ini kalau di sini kita bisa lihat dari warnanya. 220 itu merah-merah coklat ya. Mana 220? Nah kayak gini, merah-merah coklat. Ini kode warna. Nah, kalau di Proteus itu kita nggak ada gambar-gambaran kayak gitu. Kalau di Proteus itu kita langsung ketik di sini resistor 220. Ambil yang bentar, ini aku gedein dikit. Nah, sip. Ini ada 220 ohm, ada 5%. Ada 220 ohm yang atas, 220R kayak gini. Nah, pakai yang kayak gini. Kenapa aku pakainya yang kedua ini? Karena yang ada 7 watt, 3 watt ini biasanya resistor gede. Jadi pakainya yang ini, yang 2 bawah ini. Selalu ambilnya yang 16 watt, terus ada 5%. Kayak gini. 5%. 1/16 watt. Jadi kecil kan, 1/16. Kalau ini 3 sama 7. Gede. Itu buat resistor industri. Nah, kayak gini. Pakai yang ini kalau misalkan persennya ada yang 1 atau 5%, kayak gini, ada 5, ada 1. Ini nggak usah dipikirin, karena kita nggak mikirin ini. Itu nggak perlu, nggak apa-apa. Taruh aja. Nah, agak beda kan? Ya, ini emang agak beda. Kita taruh sama kayak gitu di 15. Di 13, maaf. 13. Kayak gini. Nah, terus LED. Place component from libraries. LED. Kita pakai hijau aja ya, biar merah aja biar kelihatan. LED red. Nah ini, ambil yang kayak gini ya. Soalnya LED itu banyak, nggak bisa ambil yang mana aja bebas. Tapi
saranin pakai yang ini aja, easy to read. Nah, pas naruhnya mungkin enak, aman kayak gini. Tapi perlu diingat, kalau kita ambilnya dari apa namanya nih, Tinkercad, kalau kita lihat ini ada bedanya nih. Yang satu miring, yang satu enggak, gitu kan? Yang miring itu anode. Anode itu artinya plus. Plus itu selalu nyambung sama resistor. Terus ada katod. Katod itu katoda. Katoda itu negatif. Negatif selalu nyambung sama ground. Kayak gini. Makanya yang miring itu ke-13 karena dia plus. Plus disambungin sama resistor. Kalau yang negatif itu nggak perlu disambungin sama resistor. Kayak gitu. Nah, bedanya kalau kita di sini di Proteus, cara baca negatif sama positif itu lihat dari segitiganya. Nah, kalau ini segitiganya itu ada garisnya kayak gini, atau kepala segitiganya deh. Kita lihat kepala segitiganya kan ngarah ke resistor. Nah, ini udah benar. Artinya positif ngarah ke resistor, kayak gitu. Itu cara baca LED. Jadi kita lihat segitiganya. Segitiganya ngarah kemana? Segitiga ini yang ke depan ini ada plusnya. Itu nandain kalau dia positif. Pantatnya segitiga yang belakang ini itu negatif. Kayak gitu. Ini langsung aja kita sambungin. Kayak gini. Nah, terus gimana caranya nyambungin groundnya? Nah, kalau di Tinkercad itu kita udah ada port ground. Meanwhile, kalau di Proteus itu kita nggak punya port ground. Which means kita harus bikin sendiri. Nah, cara bikin sendirinya itu kita bisa klik kanan, place terminal ground. Kayak gini. Atau kalau mau manual bisa ke sini, terminal mode, ada ground. Terus ada power. Ini power tuh untuk positif nanti. Kayak gitu. Nah, ya kayak gini udah. Ini langsung aja sambungin. Kayak gini. Nah, udah ke ground. Nah, masalahnya adalah kita belum masukin codingannya. Nah, kalau di Tinkercad itu kita codingan langsung di sini, ya kan? Kita kemarin udah belajar pakai Tinkercad. Kita bisa pakai Blocky. Blocky itu bikinnya pakai blok kayak gini. Atau kita bisa code kayak gini. Kita ngoding manual pakai code. Sama kayak biasa kita ngoding di Proteus. Ya, terus kita buka Arduino IDE. Kita tes. Jalan apa enggak? Harusnya jalan sih. Ya, kita sketchbook. Maaf. Sketch example blinking. Nah, buat ngetes Arduino itu jalan apa enggak, bisa langsung ke ini, apa kayak tadi aku tuh. Kita ke file examples. Nah, ini ada contoh-contoh codingan gitu. Jadi misalkan kakak-kakak atau abang-abang gitu pada pusing, ini ngoding ini gimana sih caranya? Itu bisa lihat ke sini. Ke example code istilahnya. Nih, misalkan untuk button. Button kalau kita pencet dia nampilin dia nyalain LED. Nah, itu bisa kita lihat dari sini. Contohnya kayak gimana sih codingannya? Oh, kayak gini. Nah, ini nanti tinggal kita kembangin kayak gitu. Udah ada built-in dari Arduino tersebut. Ini kita verify. Jangan di-upload karena kita nggak pakai physical device. Nah, tungguin sampai selesai. Yang udah selesai kan? Kalau udah selesai, ini langsung aja kita copy yang hex. Bisa langsung
klik kanan atau Ctrl C. Nah, kita taruh di sini. Lupa kalau kayak gini udah bisa jalan atau belum ya. Tungguin dulu, coba dulu. Kalau belum nanti aku kasih power. Kayaknya belum bisa sih. Coba dulu ya. Nah, kalau ini kita udah masukin ke apa namanya program file, just in case nih, mungkin ada beberapa yang pernah ngalamin kayak punyaku. Ini setiap kali di run, dia 2 menit setelahnya dia force close. Nah, untuk nanggulangin itu, biar kita nggak perlu ngulang, setelah kita masukin ke dalam ininya, hex-nya, langsung aja kita save. Kayak gini. Udah kan? Udah ke save. Nah, udah ke save, udah coba lagi. Coba run. Bisa nggak ya? Nah, cobain. Ini kan masih belum nyala nih. Nah, kenapa belum nyala? Karena kita nggak dapet yang namanya power. Beda sama Tinkercad. Kalau di Tinkercad, itu ada simulasi di mana si kabel power ini dicolok. Kayak gitu. Ini aku stop dulu. Nah, beda sama Tinkercad. Kalau di Tinkercad, itu kita harus bikin powernya kayak gini. Nah, sambungin. Nah, jadi kalau kita run, baru bisa harusnya. Tungguin. Nah, udah kuning kan. Masalah ini dia masih mati apa enggak? Ya, Itu ini. kebalik, Andre. Oh iya, kebalik. Maaf. Nah, bentar diituin. Mana ya? Bentar. Di stop dulu. Nah, udah. Sip. Sorry. Berarti ini tadi cara bacanya kebalik ya. Maaf. Ini aku save dulu biar gak force close. 180. Nah, begini. Itu powernya dihapus aja. Gak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Oke. Emang gitu. Bisa. Nah, force close kan. Nah, kalau udah di save, nanti dia tinggal balik lagi ke sini. Nah, ini kan dia masih balik ke sini nih. Langsung aja open resend ya kan, open resend. Terus ini masukin lagi nih, udah ada kan di sini. Nah, ini langsung taruh aja. Kayak gini. Ini langsung ke power. Klik kanan, place lagi komponen from libraries, LED red, pasang. Nah, ini dibalik. Sorry, tadi kebalik. Minus itu ditandain sama ini ya, ada tanda minusnya. Ini ground. Nah, ground. Kita sambungin. Terus kita cek udah ada hex filenya belum. Kalau belum ada, paste. Oke. Save. Jangan sampai hilang. Run. Nah, nyala kan. Jadi ya yang ini ground, bedanya itu di ground. Groundnya itu kalau di sini kita harus bikin sendiri. Makanya kemarin kalau diperhatiin punya Bapak ininya contoh ininya ya, contoh yang kayak ABC2. Nah, yang ini. Nah, contoh yang ini ABC2. Nah, makanya ini kenapa ada VCC atau power nih, power, dan kenapa ini ada ground. Karena di sini di Proteus kita nggak punya power di sini. Di Arduino-nya nggak ada, emang dari sananya kayak gitu. Dari library, dari Proteusnya kita harus nambahin sendiri. Kayak gitu. Terus kita ada tambahan kayak gini, virtual terminal. Nah, buat yang bingung, apa sih fungsi virtual terminal? Nah, virtual terminal itu fungsinya buat ngeprint 010101 kayak gitu. Apa pokoknya ngeprint di inilah, ngeprint di apa istilahnya tuh
serial. Untuk ngeprint di serial. Kalau di sini, kalau di bentar ya, ini aku coba run lagi. Nah, kayak gini. Nah, kalau di apa namanya nih, Tinkercad itu kita udah ada serialnya kan. Di sini kita bisa ngelihat serial ininya. Serial code-nya di, bentar, aku lupa. Di bab ya. Nah, ini serial monitor. Nah, ini ada serial monitor. Untuk ngeprint. Nah, cara makainya kalau buat make serial itu tulis ini clock rate-nya 9600. Terus tulis serial print, ada print line. Aku saranin pakai print line 1. Ini print line 0. Oh, ini jangan lupa dikasih itu apa namanya, string biar enak aja gitu melihatnya. Nah, ini kalau di run, maaf, kalau pencet. Nah, kalau di run, ini ada 1 0 1 0 1 0 kayak gitu. Ini untuk ngeprint serial, sama kayak di Arduino aslinya. Kalau di Arduino aslinya, kalau kita just in case nanti offline gitu, perlu bikin Arduino juga, itu kita bisa cek di serial monitor. Serial monitor itu di sini, tapi nggak bakal bisa dibuka kalau belum ada Arduino-nya. Kayak gitu. Kita bisa ngeprint kayak gitu. Nah, kalau di sini, di Proteus, itu kita nggak ada yang namanya serial monitor atau terminal. Makanya kita harus pakai virtual terminal kayak gini. Nah, buat yang bingung, misalkan nanti ininya di run gitu, programnya di run, lo virtual terminal aku kemana? Itu kayak gini nih contohnya nih. Bentar ya, ini aku coba buka lagi yang tadi, yang sebelumnya. Tugas kuliah, IOS, contoh, new project. Oke. Nah, contoh yang ini, codingannya aku ubah. Sini. Sini serial print, serial print. Serial begin ini untuk nyalain serialnya. Gitu. Untuk starting, kalau kita ngasih kode lah. Kalau kita mulai nge-start terminal, serial read. Ini kita print 0. Kita print ini 1, maaf, 1, copy, paste 0. Ya kayak gini. Ctrl T buat rapihin. Kalau verified. Nah udah, kalau udah di verified, ini nggak usah kita update karena masih sama. Nah, kita bisa lihat di terminal. Nah, cuma permasalahannya adalah kalau kita pakai terminal, itu kita harus setting ininya juga sama kayak ininya si bapak. Nih, kalau kita balik lagi ini nggak bisa dual ini sih, harus gonta-ganti kayak gini. Nah, di sini di apa namanya, untuk ngeprint kayak gini, itu kita punya RxD dan TXD. Ini RxD sama TXD ini harus sama, apa harus benar-benar kayak gini gitu maksudnya. RxD ke 1, TXD ke 0 kayak gitu. Nah, jadi kalau kita bikin dari 0 kayak tadi di new project, maaf harusnya ke sini. Nah, di new project. Nah, kalau dari 0 itu kayak gini. Kita ambil di mana ya, bentar aku lupa. Di komponen di sini, di bentar aku lupa di mana ya. Oh ya, pakai ini aja. Nah, kita ke place. Udah gitu kita ke virtual instrument. Ini di bawah. Nah, misalkan bingung, ini
yang virtual instrument tuh yang ini. Nah, nanti ada namanya virtual terminal, ini kayak gini. Bisa juga place di sini kalau mau gampang, nggak mau terlalu jauh mouse-nya. Salah, maaf. Counter, harusnya virtual terminal. RxD ke 1, TXD ke 0. Coba run. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Just in case ini ketutup gak sengaja ya kan, kita buka aja debug virtual terminal, muncul lagi kayak gitu. Nah, udah kayak gitu. Ini aku stop debug, aku save, terus aku exit dulu buat biar gak nge-crash. Nah, terus apa lagi ya? Terus ini untuk cara baca sih paling. Nah, untuk cara baca yang kayak gini, ini namanya ground, ini namanya power. Dapetin ground sama power tadi di terminal, sini ground sama power. Nah, yang kayak gini, ini namanya port HG. Port HG itu kalau kita kenal di sini, namanya potensiometer. Atau kalau mungkin yang pernah diajarin di SMK, itu namanya variabel resistor. Kenapa disebut variabel resistor? Karena di sini kita bisa putar-putar semau kita gitu kan. Bisa kita putar-putar, atur mau berapa persen si itunya, si apa namanya tuh, resistansinya kayak gitu, tahanannya. Nah, sama di sini. Bedanya kalau di sini kita bukan pakai putar-putar, tapi kita pakai ini. Kalau ke kiri, nah ini yang ground. Kalau ke ground itu artinya kita ngurangin resistansi. Makin kurang resistansi, itu makin bagus ininya, apa makin ngalir arusnya. Tapi kalau kita nambahin, itu sama kayak resistor, kita tambahin size-nya kayak gitu. Nah, itu untuk resistor kayak gitu. Untuk LED kayak gini, sama kayak tadi cara bacanya, atas minus, bawah plus kayak gitu. Buzzer. Nah, buzzer. Nah, beberapa yang bingung buzzer ini gimana sih biar bisa bunyi. Nah, gitu caranya. Kita ke place, komponen, from libraries. Langsung aja tulis buzzer. Nanti ada pilihan yang bawah, output via sound card. Jadi, nanti keluar dari sound card laptop masing-masing kayak gitu. Kalau yang atas itu device. Jadi buat nampilin ininya apa namanya, nyala apa enggaknya kayak gitu. Buat nampilin nyala apa enggaknya nanti bisa dilihat dari ininya, si apa namanya nih, si lampu kayak gitu. Contoh di codingan berapa ya, aku lupa, 42C2 gitu kalau nggak salah yang nomor telepon. Nah ini contoh kayak gini ya misalnya. Nah, aku coba debug, bisa nggak ya? Nggak bisa. Iyalah, nggak ada itunya. Cari. Nah, contoh kayak gini kan, ini tuh kalau kita nyalain si apa namanya nih, si program ini, itu kita bisa lihat ininya, apa namanya, nanti bisa lihat garis-garis apa namanya, kotak-kotaknya. Tunggu aku coba cari codingan ini ya. 4 ini 5C kan, 4 kan, BS modul 5. Nah ini 42C2. Nah ini 42C2. Itu belum ada itunya. Nah ya, di download bentar. Tunggu ya. Modul 4. Oh ya, bentar ya. Modul 4. Ya, nyari yang gitu dah. Nyari ini aja.
ke bawah, cari modul 4, modul 4. Ini. Nah, jadi modul 4 nih untung udah disimpan di drive. Nah, kayak gini. Nah, copy. Sembarang aja lah. Nah, kayak gini, tungguin. Terus ke ini, ke mana? Hex. Nah, ini hex. Copy. Kayak biasa. Ctrl C atau klik kanan sama aja. Aduh. Kan. Crash lagi. Tungguin. 42C2. Nah, sip. Copy ini. Sip. Run. Nah, contoh yang kayak gini. Kalau kita pakainya buzzer yang bunyi, harusnya bunyi. Harusnya. Kalau nggak bunyi, ya nggak apa-apa. Kita lihat dari powernya. Gitu. Makanya si bapak bisa tahu kok ini nggak bunyi, tapi udah jalan. Kita bisa lihat dari sini. Bener gak ya yang ini? Salah lagi. Salah. Bukan yang ini. Harusnya yang 3C2. Maaf. Nah, ini. Nah, yang ini. Udah bisa di run. Belum bisa. Kita harus jalanin dulu. 4, 3C2. Jalanin. Verify. Loh, ini 4, 3C2. Ini bukan yang ini deh. Tunggu. Ada yang ingat gak ya yang modul yang apa namanya yang nomor telepon itu yang mana? Lupa soalnya. Ini bukannya yang nomor telepon. Modul 4 kalau nggak salah. Ya, 4 berapa? 4, Lupa. 5 ya? Ya, nomor 5. Nah, ya, yang nomor telepon. No. Oke. Tungguin. Ini pasti udah ke close kan? Nah, sip. Ini kita copy. Ctrl C. Klik kanan sama aja. Tungguin nyala. Login startup. Buka. Open project. C. Oh, langsung aja lah. Buka yang ini ya, yang tadi ya. Nah, yang ini. Nah, ini aku copy. Select all. Paste. Up. Nah, coba kita run. 0838 12345678. Coba ya, kita start. Sip. Tungguin. Ini masih biru ya. Bisa dicek masih biru. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pas bunyi itu tadi warnanya abu-abu. Nah, itu artinya jalan. Kayak gitu. Jadi kalau bingung, aduh ini kok buzzernya nggak jalan gitu, nggak usah panik. Lihat aja lampunya berubah nggak dari biru jadi abu-abu kayak gitu. Itu triknya. Biasanya ngaruh juga sih sama ininya, apa sih, resistor. Nah, resistornya nih yang dipakai yang mana, makanya si bapak ini ngilangin resistor kemarin tuh kalau nggak salah. Kalau lihat dari modulnya mana ya, ada di modulnya tauku tuh. TCL, mana TCL? Nah, ini TCL. Tungguin. Nah, ini TCL. Udah kebuka belum tadi? Bukan yang ini. Yang modul. Nah, ini modul. Nah, kalau dilihat dari modulnya, kita ke modul 4. Nah, ini. Kalau diperhatiin di sini agak beda sedikit. Kita ada modifikasi dari bapaknya. Nah, terutama di buzzer. Kalau dilihat di sini buzzernya, ya di sini buzzernya pakai resistor. Kalau di sini enggak. Nah, itu ngaruh juga.
Biasanya bunyi apa enggaknya bisa jadi dari situ. Gitu. Make sense. Itu salah satu ininya. Ini itunya apa namanya? Shift register. Nah, oh ya, aku lupa ngasih tahu nih. Misalkan kita mau ngoding shift register sesuatu yang make shift register. Nah, misalkan kita mau ngoding sesuatu yang make shift register, itu kita perlu yang namanya penjelasan shift register kita itu make apa aja. Kayak gitu. Maksudnya make apa aja, apanya. Ini kayak gini nih, bentar ya. Mana ini 5E. Bener gak ya 5E yang ini? Nah, ya yang ini. Bener. Nah, kita mungkin ke depannya bakal sering pakai shift register. Kalau bingung apa itu shift register, ini 4094. Nah, di shift register ini kita perlu yang namanya penjelasan, kita pakai pin apa aja, kayak gitu. Ini kalau pusing ini include-nya bisa taruh di atas, nah kayak gini. Sebenarnya lebih baik kayak gitu. Coding style istilahnya. Ya kayak gitu. Terus ya, jadi ini kita harus jelasin ininya. Kalau kita pakai shift register itu fungsinya buat menghemat pin. Ini kan di sini terbatas kan. Digital kita cuma punya 0 sampai 13. Terus dari 0 sampai 13 PWM itu cuma ada 1 2 3 4 5 6. Nah, cuma 6. Analog kita juga cuma punya 5. Kayak gitu. Nah, makanya kita perlu yang namanya shift register. Shift register ini istilahnya ekstensi. Jadi dia manjangin tangannya. Kayak gitu, manjangin tangan si Arduino. Dia bisa ngatur si A, si B, si C, si D sampai shift registernya habis. Kayak gitu. Nah, untuk shift register sendiri, itu kita harus tentuin si 3 data ini. 3 data. Kita punya data ini untuk ngeproses digital data, kemudian ada clock ini untuk ngatur ininya harus kapan 0, kapan 1, kapan 0, kapan 1. Kemudian kita punya strobe ini aku lupa buat apa, pokoknya ada 3 data, clock, strobe. Nah, kita harus inisialisasi strobe itu di mana, kayak gini. Strobe di sini dibilang katanya strobe-nya 1, bener gak 1? Nih, strobe kita lihat set di 1. Ini harus sama, nggak boleh salah. Ini yang kedua, clock. Yang ketiga, data. Beruntung kita di Proteus. Kalau nanti kita offline, kalau kita salah nyambungin karena shift register ini IC, itu gampang kebakar, kayak gitu. Salah sama dengan kosong. Nah, OE ini aku lupa buat apa. OE itu kalau nggak salah sama kayak VCC. Nah, OE ini dia buat listriknya, kayak gitu. Makanya ini kita sambungin ke power, kita sambungin ke resistor buat ngatur ininya. Ini resistor ini potensio btw, bukan resistor biasa. Nah, kayak gitu. Itu untuk masukin hex mungkin udah bisa ya. Kalau misalkan kita pakai yang ultrasonic atau ya yang ultrasonic, mana ultrasonic? 27. Nah, ini ultrasonic. Nah, misalkan kita ambil dari library lain gitu kan. Kalau ini kita Arduino-nya udah jelas dari library lain. Nah, kita ada juga nih modul yang dari library selain default, selain bawaan Proteus. Namanya ultrasonic sensor SR04. Nah, ultrasonic sensor ini kita ambil dari The Engineering Projects. So, kita perlu yang namanya hex file. Nah, itu tadi.
kenapa kita perlu masukin library-nya, library lib sama IDX, itu buat set ngejelasin kalau kita udah nginput library ini nih. Kita udah punya library ultrasonic. Sekarang kita tinggal ambil hex-nya. Nah, ini jadi hex-nya nggak boleh sampai ketinggalan. Usahain udah ada sebelum kita nge-debug. Kayak gitu. Ini jadi harus diadain. Nah, jadi untuk modul-modul ke depan, modul 8, 9, 10 gitu, sampai tubes, pada yang ngambil tubes. Nah, selain Arduino, kita bakal butuh yang lain, kayak gitu. Sensor atau modul yang mungkin kita harus ngisi hex-nya, kayak gitu. Itu jangan sampai lupa. Pokoknya buat ngecek ini perlu hex apa enggak ya, itu bisa langsung klik aja, klik kayak gini, ada pilihan program file enggak? Kalau ada, kayak gini, ada nih kayak gini, ultrasonic hex, ada hex, dia minta hex. Kayak gini juga dia minta program file, kayak gitu. Itu berarti dia butuh hex file, kayak gitu. Biasanya dapat dari setelah kita ngedownload, kayak gitu. Itu aja sih mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyain. Mungkin sekarang untuk codingan dan lain-lain penjelasan aku serahin ke rekan, ke Sukri. Silakan Suk. Mungkin sebelum masuk ke codingan, kalau ada yang mau nanya, boleh iya, tanya boleh. dulu tentang Proteus tadi. Oh iya, boleh. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, boleh lanjut ke codingan aja nih. Oke. Tanya, Oh itu ada tuh ada yang tadi cara nampilin virtual console. Nah, iya, ini agak tricky. Ini Bang Asmi juga suka bingung ya Bang. Kemarin ngajak meet mulu. Nah, kayak gini. Ini jadi caranya gini ya. Ini aku pakai yang simple aja lah. Pakai yang tadi, yang LED lah istilahnya. Lebih easy. Nah, langsung aja debug buat ngetes ini run apa enggak. Ini masih fatal, masih ngaco. Karena tadi udah kita X. Nah, jadi hex itu bersifat temporary. Itu aku tadi lupa kasih tahu, maaf. Hex itu bersifat temporary. Jadi begitu kita udah X ininya, udah close Arduino IDE, it means it's gone, gitu kan. Jadi nggak bakal ada lagi. Kita nggak bakal kesimpan lagi di temp tadi tuh. C, program data temp itu nggak bakal kesimpan lagi di situ. Jadi kita harus nge-verify lagi, kayak gini. Nah, ini nanti bentuknya beda lagi soalnya sama yang ini harusnya. Nah, ini kan dia kesimpannya di chat lokal temp ya. Temp ini setiap kali kita hapus apa matiin aplikasinya atau kita uninstall, itu dia bakal hilang kayak gitu. Ini pasti fatal error nih. Ini kita copy, tungguin. Yes, tungguin. Nah, kita yang pertama kita lakuin adalah kita simpen dulu projectnya. Sini, simpen dulu aja. Pokoknya ini yang pertama dilakuin aja, save. Ya, save aja. Nah, untuk nampilin ke serial monitor atau serial terminal, itu kita bisa nulis serial begin. Serial begin ini untuk ngasih tahu kita untuk ngecolek si inilah si serial monitor. Cuy, gue mau pakai ini nih. Lu bisa nemenin gue nggak gitu kan. Nah, 9600 itu dapat dari mana? Nih 9600 ini. Dapat dari sini, baud rate. Kita banyak ini. Kalau di Jarcom mungkin dikenal ada namanya clock rate ya. Nah, clock rate ini sama baud rate sama.
kita ambil ini 9600. Ini 9600. Samain. Terus untuk nulis serial ini ya, untuk kita nulis serial datanya, itu kita bisa tulis serial print line kayak gini. Sama kayak sistem out print line kalau di IMA atau apa ya, itu PBO atau apa Java. Ya, ini nggak usah. Kayak gini, verify lagi. Nah, verify ini hashnya nggak perlu kita update lagi karena kita udah pakai yang di sini dan kita belum close aplikasinya, jadi masih ada di temp. Langsung aja di run. Run, masih fatal error. Nah, kenapa masih fatal error? Kita debug. Kalau masih fatal error, bisa langsung coba iniin lagi. Mungkin tadi aku lupa copy, jadi masih pakai yang lama. Nah, coba run lagi. Nah, ini kan kita ketutup nih, virtual terminalnya nih. Nah, kalau ketutup, nggak sengaja gitu, nggak usah panik. Kita langsung aja ke menu debug, virtual terminal. Udah buka aja tuh. Dia nerusin. Kayak gitu. Kayak gitu, guys. Terus just in case kok ini LED-nya nggak nyala gitu, kok kelihatannya nggak nyala, itu bisa lihat di sini. Ini merah-merah nggak? Kalau merah artinya ada arus masuk. Kayak gitu. Kalau misalkan dia biru, berarti dia nggak ada arus masuk. Nih, ini biru karena ini ground. Kayak gitu. Itu doang sih bedanya. Nah, kan. Nah, ini lagi. Kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, sama-sama Kak. Sama Bang. Nah, mungkin kalau nggak ada, lanjut. Mungkin ada pertanyaan lagi. Sukrinya soalnya lagi di kamar mandi nih. Lagi ke kamar mandi dia. Ada lagi nggak? Lanjut. Aduh, lagi ini sih, lagi di kamar mandi dia. Apalagi ya? Aduh, bingung. Ada pertanyaan lagi nggak mungkin? Nah, kalau nggak ada, oke lah. Kalau nggak ada, mungkin aku iniin lagi ya. Ini sedikit nih mungkin tentang cara baca ini, apa namanya? Buka lagi lah Proteusnya ya. Karena si itunya masih di luar. Masih ini. 4774, oke. Mungkin basic codingannya lah ya. Basic codingan aku agak kasih tahu dikit. Ini ada istilahnya void setup sama ada void loop. Nah, kalau kita tes di ini kalau kita tes di Tinkercad, mana Tinkercad aku? Nah, kayak gini. Ini aku matiin. Aku pakai Tinkercad aja buat ngejelasinnya sedikit. Ini coding. Ya, ini kita start lagi dari 0. Tungguin. Nah, dia ngeprint 0101. Nah, jadi di codingan ini kalau aduh, salah pencet. Nah, kalau misalkan bingung, ini apa sih void setup tuh buat apa, void loop itu buat apa? Nah, kalau di Mopro, void setup itu istilahnya mungkin pernah nyobain ini kali ya, testing pernah kan, unit testing atau
instrumented testing gitu. Nah, kalau di Mopro ada unit testing, ada instrumented testing. Nah, di testing ini kalian ngejalanin sesuatu itu di instrumented ya. Ini aku ngomongin instrumented ya. Kalau di instrumented itu kita ngejalanin testing otomatisnya itu di ini di function yang ada anotasi add test ya kan. Nah, itu akan di looping terus kan function itu. Nah, sama kalau di Arduino itu terjadi testingnya itu di looping. Nah, terus kalau di di testing Android di Mopro itu testing Android juga ada namanya fun setup ya kan, fun setup. Setupnya kita nge-setup apa yang mau kita testing. Nah, sama di Arduino juga gitu. Kita nge-setup dulu apa yang mau kita testing gitu. Sini sebenarnya ada let build. Sorry, tadi ke exit. Nah, udah kan, itu tadi udah sih. Sorry tadi ke exit ya. Udah sih dari aku udah, mungkin dari Sukri ada yang mau ditambahin mungkin. Ada kali ya, udah ini udah keluar. Jadi ini kita masuk ke codingan. Ya. Oke. Udah ke share screen. Sudah. Ini contoh rangkaian aja ya. Jadi yang aku mau jelasin di sini itu sintaks dasarnya. Masih.
Jadi di sini kita hapus aja dulu semua nih. Sini kan di Arduino ada void setup dan void log. Dimana kalau apabila salah satunya nggak ada maka akan error. Nah, di setup ini apabila dia pinnya berada di analog, di sini nggak mesti kita harus tulis seperti pin mode. Ini kan di sini nih, ada di A2. Terus ini kan input. Nah, sebenarnya apabila dia berada di pin analog, itu sebenarnya udah termasuk input. Jadi nggak perlu kita tulis. Yang kita perlu tulis itu yang berada di pin digital karena dia berupa output. Jadi di sini ada LED dan button yang berada di pin digital. Jadi kita masukkan pin mode LED sebagai output dan pin mode button sebagai output. Nah, jadi di void loop di sini kita bisa menggunakan digital write untuk menyalakan LED-nya. Di sini kita bisa menggunakan high atau satu. Nggak ada bedanya sih, high. Misalnya high. Nah, dia akan nyala. Di sini kita bisa juga ganti jadi satu. Itu fungsinya dengan high. 1 itu high, 0 itu low. Misalnya gini. Nah, dia juga tetap akan nyala. Nah, jadi kita masuk ke pembacaan ininya button. Untuk baca buttonnya itu misal if. Di sini kita menggunakan digital write. Digital write karena dia berada di pin digital. Nah, sedangkan untuk masukkan pin digital itu hanya ada 0 dan 1. Jadi misalnya gini. Digital write button sama dengan 1. Dia akan menyalakan LED. Ini ya, ketika buttonnya diklik maka akan nyala. Nah, kita terus masuk ke pembacaan yang ada di pin analog. Jadi untuk analog itu kita
Untuk masukan analog itu dia berupa angka dari angka 0 sampai 1023. Jadi gini, kita atur serialnya dulu. Di sini kita menggunakan analog rate, terus dia berada di pin berapa? 2. Di sini kita bisa menampilkannya di serial. Nah nih, ini kalau kita naikkan nilainya akan bertambah. Dan ini nilai maksimalnya 1023 kalau nggak salah. Nah ya, 1023. Dan nilai terendahnya itu nggak bisa. Nilai terendahnya adalah 0. Nah, sekarang kita masuk ke inputan serial. Nah, untuk membaca inputan serialnya itu kita harus mengecek dulu apakah serial itu tersedia atau ada atau enggak. Itu lebih dari 0. Nah, untuk ini kita tampung dulu hasil inputannya, string inputan. Nah, di sini kita bisa inputan sama dengan serial dot read string until ini slash n, di mana slash n ini berfungsi sebagai baris baru. Nah, terus kita tampilkan inputan kita. Nah, nih, misalnya kita tulis RPLA, enter. Tuh, ada. Arduino. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum lanjut ke lebih lanjut lagi. Mungkin yang belum paham codingan. Oh iya, ini mau ngejelasin juga, lupa sih tadi.
kadang kan ini, apa sih, biasanya kan kita, ngoding yang ngebaca ininya, button-nya, itu biasanya kita ngeklik padahal dia nggak kebaca. Itu karena pada saat kita klik button-nya, itu sebenarnya sedang menjalankan delay. Nah, sedangkan ketika program menjalankan bagian delay, dia delay itu sebagai prioritas utama. Jadi dia ngejalankan sampai habis. Nah, bisa jadi pas kita ngeklik buttonnya ini, itu kita ngeklik pas saat program menjalankan delay-nya. Nah, untuk mengatasi itunya, kita harus menggunakan metode milis. Untuk metode milis itu seperti ini. Ini while kurang sama dengan, misalnya kita ingin menyalakan dan mematikan LED-nya itu sebanyak 2 detik, artinya ada 2000. Dan misalnya nih, kita ingin menyala atau mematikan LED sesuai dengan kondisi, sesuai berapa banyak button yang telah kita klik gitu. Jadi sini posisi misalnya tidak sama dengan 0. Jadi di sini kita dihapus. Nah, di sini kita bisa memasukkan untuk pembacaan si buttonnya itu sendiri. If satu, terus di sini kita pakai delay tapi dengan delay 1. Jadi di sini ketika posisinya dia tidak sama dengan 0, maka dia akan menjalankan terus ini sebanyak 2000 kali, artinya dia akan menjalankan delay sebanyak 2000. Artinya ada sekitar delay 2 detik. Nah, selama delay itu kita bisa memencet tombol ini supaya terbaca pada saat delay. Dan ini untuk mematikan.
Nah, ini kan kondisionalnya memang si LED ini nggak bakal nyala kalau belum diklik buttonnya. Apa sih ini? Nah, di sini kita tunggu dulu selama 2 detik dan dia akan mati. Kok nggak mati? Oh iya. Sorry, lupa di-update nilainya. Nah, kayak gini nih. Pencet.
Kita ganti rangkaian aja dulu ya. Nggak tahu kenapa nggak kebaca di situ. Jadi milis itu yang seperti mana sih itu? Nah, yang seperti ini. Dia ngedelay. Ini contoh yang di modul 6 nomor 5. Ini apa sih? Oh. Jadi di sini nah di sini kan jalan ada delay ini di sini. Nah, itu sebenarnya kalau kita menggunakan delay yang langsung 2000, button kita walau kita klik itu button kita nggak kebaca. Bisa jadi kita ngeklik button itu pada saat program menjalankan delaynya. Nah, jadi kalau kita menggunakan milis itu yang di bagian ini, di bagian di sini ini, itu kita bisa langsung menggunakan si button ini. Nih, kita klik, walaupun dia baru nyala, kita klik bisa langsung ke ubah tuh, dia menjadi ke awal lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Baik, nggak ada dia nih. Nggak ada. Oke, kita masuk ke sensor. Oke, untuk penggunaan sensor peer itu sendiri, ini ya, ini bukan sensor peer. Ini sensor ultrasonic atau ping. Nah, untuk penggunaan sensor ultrasonic atau sensor ping ini kurang lebih seperti ini codingannya. Pin trigger dia ada di pin ke-8, sedangkan pin echo dia ada di pin 9. VCC ini kita sambungin ke 5 volt dan ground kita sambungin ke ground. Nah, di sini dia trigger itu kenapa kita pertama kondisinya kita matiin, karena di terakhir kita nggak ngasih low, dia nggak dimatiin, jadi ditukar aja sih tempatnya. Nah, terus trigger kita nyalain buat si ultrasonic ini dia nembakin suara. Sebenarnya sih device-nya nggak ada suara, ada mungkin cuman nggak bisa, telinga kita nggak bisa mendengarnya. Nah, terus
kita aktifin si echo buat biar nangkap pantulan suara itu. Nah, untuk perhitungannya sendiri ini ada seperti ini. Nah, untuk simulasinya nih 184 udah sesuai dengan, walaupun ini kan bentuk integer jadi enggak ada, jadi dia bentuk bulat. Di sini kan kalau dibulatin dia jadi 184. Nih. Nih, kalau kita ubah-ubah tuh. Walaupun beda dikit sih, 121. Kita ubah lagi jadi 120. Ubah jadi 201. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Terus kita masuk ke sensor PIR. Kita masuk ke sensor PIR. Masuk. Kodenya tuh seperti ini, di mana pin power kita hubungkan ke 5 volt dan pin groundnya kita hubungkan ke ground, sedangkan pin signalnya kita hubungkan ke pin 2. Nah, jadi cara kerja PIR ini ketika ada gerakan dia akan mendeteksi, bisa dibilang sih tubuh kita mengandung apa ya, intinya tubuh kita itu memberikan feedback ke si PIR sensor ini. Nah, jadi kerjanya itu seperti ini. Val kita set sebagai 0 dan state sebagai kita set sebagai low. Nah, terus di sini Val akan mengupdate nilainya. Dia akan membaca digital rate sensor. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, digital rate itu cuma ada dua nilainya, 0 dan 1. Nah, jadi di mana ketika ada gerakan, si Val ini akan berubah menjadi high atau 1. Jadi dia akan membaca adanya gerakan. Nah, di mana di sini kita masukkan juga kondisi di mana state-nya sebagai low. Jadi dia akan, apabila state-nya low, maka di sini akan menampilkan gerakan terdeteksi. Nah, apabila file-nya nggak bernilai 0, bernilai 1, maka dia akan masuk ke else. Tidak ada gerakan. Karena di sini kan state-nya udah diganti jadi high. Nah, di mana jika state-nya di sini masuk ke high, maka akan menampilkan tidak ada gerakan dan state-nya akan diupdate lagi menjadi low. Tuh. Tidak ada gerakan, gerakan terdeteksi. Gerakan terdeteksi. Tidak ada gerakan, gerakan terdeteksi. Sebenarnya sih simpel, intinya kalau filenya bernilai 1 berarti ada gerakan. Bisa kita hapus di sini.
Misalnya nih, kita hapus. Dan di sini kita hapus. Simpel aja sih sebenarnya kalau peer. Dia cuma ngebaca apabila ada masukan di digital right, berarti ada gerakan. Kalau nggak ada, berarti nggak ada. Itu gerakan terdeteksi. Kalau diam, tidak ada gerakan. Gerakan terdeteksi, tidak ada gerakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada. Kayaknya masih aman sih. Kayaknya masih aman. Paling itu aja sih sebenarnya. Apalagi ya? Paling di situ aja sih rata-rata kesalahan orang di bagian button. Dimana ketika kita ngeklik si button itu ternyata kita ngeklik pada saat si program menjalankan delay, sedangkan delay itu dia sebagai prioritas utama. Jadi dia si program akan menjalankan betul-betul sampai si delay itu habis. Jadi untuk mengatasi ketika ngeklik button itu ya kita harus menggunakan metode milis yang menggunakan while itu yang perulangan dengan delay 1 milisecond. Apa lagi ya? Untuk buzzer sendiri sih nggak cuma mengeluarkan satu suara, kita bisa atur, bisa menyesuaikan nadanya, bisa menjadi do re mi fa sol la si do. Cuman ya codingannya ribet, panjang banget. Ya itu nanti kita mainin apa sih istilahnya tuh? Denyut. Oh iya, sama tambahan nih, itu untuk peer yang kayak gini nih yang bulat. Itu kalau misalkan di Proteus itu kan dia nggak bisa kita set kayak gini nih, kita nggak bisa ngeset ada benda di depannya gitu. Itu kita jadi testingnya pakai namanya test pin. Kalau di Proteus kalau dicek itu ada pin untuk ngetes, nah itu fungsinya untuk ngecek ada orang apa enggak gitu. Itu juga bisa kita akalin pakai button, misalnya kayak di soal yang kemarin tuh di modul. Itu kalau kita pencet button dibilang ada orang kayak gitu. Itu ini aja sih, tambahan aja. Sama ini sih, kalau peer itu harus dikasih hex gitu. Itu aja dari aku. Ini udah nggak ada yang nanya kan ya? Kalau udah nggak ada yang nanya, Sukri nggak ada tambahan kan, Suk? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke deh, mungkin kalau nggak ada yang nanya, di sini aku sama Sukri kita tutup mungkin. Thanks yang udah datang. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku balikin lagi ke Fikri ya. Kembalikan lagi ke Bang Fikri, Bang.
ini udah ini ya. Jadi kalau mau live aja. Bang Fikrinya lagi di luar soalnya. Thanks ya yang udah datang. Makasih, masuk. Apa? Makasih. Ya. Iya, sama-sama.